Aku Sawan, masih bareng gue Dinda Dita dan juga masih bareng Bang Febri nih, founder dari Nusantara Agro International Coffee nih. Nah, sekarang kita mau bahas tentang orang-orang kalau misalnya mau tahu nih Bang, saya mau lihat bisnis Abang tuh gimana sih? Ya. Mau tahu apa ya nih? Mau tahu kebunnya? Mau Enggak, tahu kopinya nih? datanya misalnya Ya. gitu. Jadi sekarang beberapa tahun terakhir ini kita lagi dorong kembangin namanya teknologi traceability atau society industry itu kan ada apa namanya 4.0, kemudian ada 5.0 society industry yaitu blockchain. Nah, blockchain itu sebenarnya pencatatan yang tidak bisa dirubah dari pihak ke pihak. Nah, itu sebetulnya dasar pemikirannya. Nah, itu sudah dikembangkan misalnya di beberapa negara untuk men-traceability kan bukan hanya kopi sebenarnya. Di semua produk itu bisa di-traceability-kan. Traceability itu maksudnya jelas sumbernya dari mana, siapa petaninya, kapan dia petik, kemudian koordinatnya di mana, sampai berapa sih luasan lahannya. Nah, itu sebuah data. Sebuah big data yang kemudian diketahui oleh pihak selanjutnya. Tadi ada petani, kan oleh petani, nanti diproses selanjutnya oleh kolektor misalnya ngumpulkannya. Nah, kolektor tersebut dia akan menginput lagi informasi dari informasi petani tadi, diinput lanjutan. Itu jadi kemudian dari situ nanti akan diproses oleh prosesor. Nah, prosesor tadi kan ada membuat pasca panen, model segala macam. Nah, itu juga akan menginput data sehingga nanti produk akhirnya itu adalah sebuah tata kelola atau sebuah informasi traceability tracking lah ya kira-kira. Dari mana sumber dan lokasi, jumlah sampai dengan kondisi petaninya. Nah, itu kan sebuah fasilitas yang diberikan kepada buyer. Sebenarnya para pihak diuntungkan. Dari sisi pembeli kopi, dia akan tahu bahwasannya kopi itu berasal dari mana. Sehingga originalitas barang yang dia dapatkan itu bisa divalidasi, bisa di-tracking. Nah, itulah teknologi blockchain. Kemudian dari sisi petani juga bisa diuntungkan. Karena dia akan tahu siapa sih peminum kopinya, siapa yang akan beli kopinya, sehingga ada kepastian kopi ini ada pasarnya. Nah, itu yang kita udah jalankan, ada seperti di Kerinci ya, Alko udah menggunakan itu, salah satu platform dengan blockchain. Nah, kemudian kita lagi ngembangin lagi nih, yang dengan kolaborasi dengan teman-teman developer, dengan teman-teman IT programmer, untuk bagaimana membangun sebuah tata kelola blockchain yang terintegrated. Tadinya kan kita masih menggunakan sistem yang kemudian itu tadi satu sisi, traceability satu sisi. Kemudian sisi lain kan ada kapal misalnya. Ada ekspedisi ya, atau kapal atau kontainer. Nah, itu bisa diintegrasikan di situ. Kemudian ada satu sisi lagi apa yang bisa berkolaborasi, yaitu ada buyer. Kemudian ada lagi apa? Perbankan, finansial. Kemudian apa lagi yang terlibat di situ, misalnya perbankan, terus perizinan. Misalnya perizinan tentang ekspor itu kan misalnya ada karantina segala macam. Nah, itu nanti kita integrasikan dalam sebuah model yang sebuah platform. Jadi cukup nanti di luar kita memiliki misalnya perwakilan, kita lagi rancang nih beberapa perwakilan di luar negeri, di Singapura, di Malaysia, dan di Amerika serta di Eropa. Jadi kita letakkan ke sampel di sana, nanti kita bisa jadi nanti coffee shop atau tempat cupping. Nanti silakan orang datang cicipin kopinya. Kemudian dari situ sudah punya data. Misalnya kita punya kopi dari Sumatera Barat. Sumatera Barat ini panennya bulan sekian, luasan kebunnya sekian, jumlah petaninya sekian, jenis kopinya sekian, prosesnya sekian. Nah, setelah dia akan cupping, dia akan order melalui platform itu. Akan order, nah sehingga nanti terkoneksi dengan kapal. Nanti ekspedisi kapalnya apa. Nah, dari situ harapannya dia akan muncul trust. Sehingga dia bisa menerbitkan yang namanya PO. Pemesanan. Nah, pemesanan itu nanti dia akan keluarkan nanti misalnya LC atau CAD. Pembayaran ya, payment. Ke perbankan mana yang mau dia pakai. Nah, itu semua menjadi sebuah informasi digital, sebuah platform yang memudahkan ya proses. Nah, sehingga nanti bagian kapal dia udah tahu nih kapan kopi ini akan ready dan bisa diangkatnya.
Kemudian orang bank akan tahu kapan uang ini bisa dimasuk ke bank di Indonesia misalnya. Bisa dicairkan. Nah, buyer juga akan tahu di dia tracking sampai sejauh mana kopinya sudah diproses di sistem yang ada tadi. Nah, terakhir nanti kopi tersebut kan diberangkatkan, bisa di tracking juga sudah sejauh mana kapalnya berjalan. Nah, inilah yang ekosistem blockchain. Nah, ini yang sekarang itu yang udah berjalan traceability. Tadi bagaimana dari petani sampai ke peminum kopi. Jadi nanti di akhir di kopi shop yang teman-teman minum itu ada sekarang udah beberapa udah pakai di Indonesia. Jadi tinggal meng-QR salah kode QR aja, dia akan tahu nanti trackingnya sampai kapan, sampai di mana. Dan itu berubah terus datanya. Data blockchain itu kan ketika panen sekarang nanti muncul lagi. Tadi kan kita di awal tadi udah tahu kapan panen, nanti itu informasi itu akan tersaji. Nah, sistem yang lagi kita dorong, kita kembangkan sekarang ini adalah platform yang B2B khususnya. B2B misalnya di situ terkoneksi eksportir, kemudian terkoneksi importir, kemudian nanti juga bisa divalidasi oleh calon pembeli dan calon penjual. Kemudian terkoneksi dengan kapal. Nah, sehingga ketika ada pesanan bisa cepat digarap, tidak lama lagi menunggu. Ada pesanan, kemudian pesanan diterjemahkan menjadi produk, disuplai, kemudian buyer nanti menyiapkan finansial. Nah, itulah sistem yang platform kita kembangkan, traceability blockchain tersebut. Nah, mudah-mudahan itu sistem yang terintegrasi secara lengkap itu kita akan launching dalam waktu dekat ini. Nah, yang udah berjalan traceability blockchain, bagaimana customer mengetahui perjalanan kopi, berapa lama, berapa hari, berapa jaraknya, di mana petani, di mana kebunnya. Harapannya adalah customer itu memiliki kepuasan barangnya dari mana, sehingga efeknya apa? Harga dengan sendiri akan naik. Nah, petani juga akan diuntungkan, semua pihak akan diuntungkan. Nah, itu yang kemudian sebuah pengembangan teknologi. Nah, itu makanya kita bagaimana transparansi itu ada, transparansi dicatat dengan digital. Nah, sehingga memang para pihak diuntungkan. Jadi apa ya, semakin maju ya, semakin berkembang. Nah, karena memang tuntutan zaman hari ini memang menghendaki demikian. Nah, itu salah satu teknologi blockchain itu keunggulannya. Sehingga harapannya memang itulah ukuran sustainability tadi. Nah, sustainability di ekosistem tadi bisa berkelanjutan sehingga petani semangat. Dampaknya apa? Yuk kita garap kopi lagi, yuk kita proses yang benar, yuk kita validasi hasilnya yang bagus, sehingga memang para pihak diuntungkan. Nah, kalau udah diuntungkan kan nyaman ini, bisa berkembang terus. Nah, itu. Oke, berarti kalau misalnya dengan adanya blockchain ini mungkin petani juga bisa langsung lihat nih, yang minum orang-orang ini, Ya. orang penting. Jadi misalnya Biden sekarang minum kopi dari petani misalnya Kerinci. Iya. Oh, karena gini, peminum kopi juga bisa meng-QR. Nah, ketika QR itu kan juga menginput data di situ. Oh, ini misalnya Dita, ini minum kopi petani dari Takengon misalnya. Kopi yang diproses oleh koperasi A misalnya. Oh, koperasi A ini siapa? Kopi dari petani mana? Petaninya si B, C. Oh, ini si B, C. Makanya ada sekarang istilah premium fee. Jadi kalau di luar itu udah biasa mereka memberikan premium fee. Setiap 1 kilo dia donasikan untuk keberlanjutan itu misalnya 0, sekian dolar. Nah, itulah salah satu juga nanti mendapatkan premium fee. Jadi nilai sosialnya. Jadi kan ini sosial nih. Untuk apa? Untuk keberlanjutan lingkungan, untuk keberlanjutan petaninya, kebunnya, pengolahannya. Nah, sehingga ada kepuasan itu. Nah, bagi petani kan semakin semangat dia. Oh, ternyata kopi saya itu diminum oleh apa namanya? Oleh Biden misalnya kan. Nah, kan tahu dia. Diminum oleh siapa namanya? Facebook itu si Mark misalnya kan. Nah, kan begitu. Oh, diminum oleh Dita misalnya kan, tahu kan? Oke. Nah, itulah sebuah teknologi big data tadi, blockchain tadi. Oke, mungkin insya Allah kedepannya semakin maju dan juga buat petani di Indonesia makin pintar lah gitu ya Bang ya. Ya, sebenarnya kita punya potensi itu. Sumber daya kita bisa. Nah, tinggal kita kan kekuatannya kolaborasi. Kalau kita nggak bisa teknologi, teman-teman yang bisa punya teknologi nanti akan mendevelopnya. Nah, ini ekosistemnya itu. Nah, itulah kolaborasi kita. Pentingnya kolaborasi hari ini itu. Kata kuncinya kan kolaborasi itu. Oke usahawan, mungkin nggak kerasa udah hampir 1 jam nih kita bincang-bincang bersama
founder dari Nusantara Agro International Coffee sama Bang Febri. Iya, Makasih terima buat Bang Febri sebelumnya udah Sama-sama, Dita, bagi Nagari TV. ilmunya kesini juga, dan kita kayaknya pendengar usaha di rumah juga benar kayak semakin tahu nih gimana kopi itu sendiri. Nah, buat usaha di rumah jangan lupa tetap saksikan Hal Entrepreneur pastinya di hari Selasa dan juga di hari Sabtu. Saya Dinda Dita dan kru yang bertugas mohon pamit. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Salam.